Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Radihatul Imarah, dalu menika kita saged injing menika kita saged pakampal malih nang menika masjid kelawan tujuan kelawan niatan nderekaken pengawasan rutin kitab Minhajul Abidin. Moga langsung mawon kita mulai pengawasanipun kelawan hadiah Fatihah riyin. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ghufrani dzunubina wa li mahwi sayyiatina wa tabdiliha bil hasanat wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li taysiri umurina umurid dunya wal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum wa khususan ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal karabin wa rahamin jami'il malaikat wa khususan hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ali kullin ashabi kullin al mu'minin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'il ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin, khususan la hadrati sayyidina Syekh Al-Qadir Al-Jailani, sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa jami' masyayikhina wa asatidina, khususan Kiai Ahmad Jazuli, Kiai Radin Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nuruluddin Jazuli, Kiai Hamid Jazuli, Kiai Fatimah M Jazuli, Kiai Jazirat Abu Sirat wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman bin Faqar wa Ahmad Muhammad Abi Khatib wa Ibu Khatib wa Hawan bin Jabir wa ila hadrati jami' ahli Rasman dalam al-ahya min wal abad sigharihim wa kibarihim, khususan ila hadrati Sayyid Al-Asir wa Mujahid wa Abdul Qahar wa Ubaidah wa Ubaidim Yati wa Ubaidim Yati wa Ubaidah wa Ubaidim Yati wa Yahya Hajar wa Mansur wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun monggo langsung mawon kita mulai kula wingi terakhir duki al-asru ar-rabi'u annal qalba khizanatu kulli jauharin lil 'abdi nafisin. Niku halaman pinten? 31 baris ke 22. Engkang nyepeng kitab jenengan buka halaman 31 baris ke 22. Dugi qauluhu al-aslu ar-rabi'u annal qalba khizanatu kulli jauharin. Pun monggo langsung mon kula maknani kados biasa niriyen. Al-aslu ar-rabi'u, al-aslu utawi pokok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Al-aslu ar-rabi'u, al-aslu tai pokok ar-rabi'u kang nomor 4 apa asal. Iku annal qalba sak tenani ati iku khizanatu kulli jauharin. Lemarine atau berangkase saben-saben jauhar mutiara lil abdi kedue kawula nafisin kang bagus apa jauhar. Wa kulli ma'nan lan saben-saben makna utawa sifat khatirin kang agung apa makna. Awaluha utawi kawitane jawahir al-mahzunah. Awaluha utawi kawitane jawahir al-mahzunah iku al-aqlu akal. Iku al-aqlu akal wa jaluhalan utawi luwe agungi jawahir, utawi luwih agungi jawahir iku ma'rifatullahi, ma'rifat ing Allah, ma'rifat atau ma'ruf ing Allah allati biha allati hiya kang utawi ma'rifatullah iku sababu sa'adatid darini, sebab kabejane, sebab kabejan ing dalem dunya lan akhirat.
allati ya kang utawi ma'rifatu wa iku sababus sa'adatid darini sebab kabejan ing dalam dunya lan akhirat. Summal basairu nuli pira-pira basirah utawa penglihatan mata batin. Summal basairu nuli pira-pira peningal batin. Allati biha kang ingkang iku kelawan basair ataqaddum utawi dingini wal wajahatu lan pangkat indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah azzamuhu luhur wa jalaluhu agung sapa Allah. Summan niyatun nuli niat al khalisatu kang murni kang ikhlas kang murni apa niat fit taati ing dalam pira-pira penggawe ngabekti allati yata'allaqu kang persambungan biha kelawan niatil khalisah apa sawabul abadi ganjaran ing dalam selawase. Summa anwaul ulumi nuli pira-pira macem-maceme ilmu nuli pira-pira macem-maceme ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah wal hikami lan pira-pira hikmah allati hiya kang utawi anwa'il ulum wal hikam iku syaraful abdi kamulyanane kaula wasairul akhlaqi lan sekerine pira-pira akhlak asyarifati kang mulya apa akhlak wal fisali lan pira-pira pakerti alhamidati kang minuji apa hisal allati biha yahsulu tafadulur rijal alama fassalna wa syarahna fi kitabi asrari muamalat dini. Allati biha kang iku kelawan khisalil hamidah yahsulu hasil apa tafadulur rijali oleh ngungguli pira-pira wong lanang pira-pira waline Allah alama atase barang pasalna kang wis nafsil sapa kita sapa ingsun ing man wa syarahna lan nyarai sapa ingsun fi kitabi asrari muamalatid dini ing dalam kitab asrari muamalatid din wa haqqa li misli hadhil khizanah wa haqqalan hae wa haqqalan sayukyoni li misli hadhil khizanati maring padani ikilah lemari atau berangkas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim apa antuk fadha yang teten jogo apa khizanah watu sona lan tegese den jogo apa khizanah anil adnasi saking pira-pira kotoran wal afati lan pira-pira kanca boyo watu harasalan yang teten jogo apa khizanah watu harasalan tegese yang teten jogo apa khizanah den jogo minas surraqi saking pira-pira wong kang nyolong wal qutta ilang pira-pira wong kang begal lan saking pira-pira wong kang begal wa tukrama lan den mulyaake apa khizanah wa tujallalan tegese den agungake apa khizanah bidzurubil karamati kelawan pira-pira warnane kamulyan kelawan pira-pira macam kamulyan li alla yalhaqa darapun ora nemoni tilkal jawahir ing mengkono-mengkono jauhar pira-pira ya Allah pira-pira permata pira-pira intan al azizata kang agung apa danasun kotoran wala yadfaru biha wal iyadu billahi aduun wala yadfaru lan ora bisa nguasani biha kelawan khizanah wal iyadu lan kun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Allah sapa sing ora nguasani sapa aduun musuh pun sak mangken iki tasik membahas mengenai babakan ati terus niku kan ingin dikatakan asal faslu ar-rafi fasal yang nomor 4 ini membahas mengenai urusan hati. Lah fasal yang nomor 4 ini yang membahas mengenai urusan hati niki ini tersusun daripada 5 pokok
Ini tersusun daripada 5 pokok. Pokok yang keempat, sekarang kita sudah sampai kepada pokok yang nomor 4. Yakni tengriki tinggi-tinggakan al-aslu ar-rabiu annal qalba khizanatu kulli jauharin lil abdi nafisin wa kulli ma'nan khadirin. Perlu kita ketahui sesungguhnya yang namanya hati itu merupakan lemari, itu merupakan sebuah berangkas bagi setiap permata, bagi setiap intan permata yang bagus yang dimiliki oleh seorang hamba, dan merupakan lemari, merupakan berangkas bagi setiap makna, setiap sifat yang agung pada seorang hamba. Segampangan ngomong ngeten, sebuah hal-hal baik, sifat baik, kemudian apa namanya intan permata yang ada pada diri manusia itu tidak lain tidak bukan semuanya itu tersimpan di dalam hati. Semua sumber kebaikan itu mulanya, itu fungsinya mulanya adalah semuanya dari hati. Mulanya tengeriki khizanatu kulli jauharin lil abdi nafisin wa kulli ma'nan khatir. Pokoknya yang namanya hati itu merupakan lemari, merupakan berangkas bagi setiap intan permata yang ada di dalam hati, dan juga bagi setiap sifat-sifat yang agung yang ada dalam diri seorang manusia. Pun jadi wongku isok hebat nggih mulane teko ati. Mulane permulaannya semuanya adalah dari hati. Awwaluha al-aqlu. Salah satu daripada isi berangkas hati. Gampangane ngomong hati ini diandaikan seperti halnya lemari, diandaikan seperti halnya berangkas. Jenengan lek semerap nang perusahaan niku wonten atau wong sugih-sugih niku wonten biasane nggadani sing jenenge berangkas. Berangkas niku gampangane ngomong lemari cilik sing terbuat teko wesi yang tingkat keamanannya itu sangat tinggi, tidak bisa terbakar, tidak bisa dibobol dan seterusnya. Lah hati kita yang kita miliki itu bagaikan berangkas nih, bagaikan lemari nih, yang mana di dalamnya tersimpan hal-hal mahal, sebuah hal-hal benda-benda mahal yang tidak ternilai harganya. Salah satunya adalah awaluha al-aqlu. Di dalam hati termasuk benda mahal yang ada di dalam hati adalah akal. Lah ini masuk pembahasan malih. Awak dhewe kan sering sing jenenge akal niki awak dhewe sering memahami. Akal niku napa to, Gus? Gampangane ngomong kan ngoten. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Akal ini yang dikehendaki dengan akal adalah al-ilmu bihaqaiqil umur. Kita bisa memahami terhadap hakikat sesuatu itu yang namanya akal, atau bahasanya akal adalah sebuah hal yang mana seseorang itu bisa menggunakannya sebagai alat pembeda antara sebuah kebaikan dengan keburukan. Itu namanya akal. Menungso iki bisa memiliki akal, yaitu tadi sebuah hal yang bisa digunakan oleh seorang manusia menjadi alat pembeda antara sebuah kebaikan dengan keburukan. Itu namanya akal. Lah, semakin menjadi sebuah pembahasan. Akal itu merupakan alat untuk berpikir. Ini masuk ke pembahasan masalah akal. Ada kalanya disebut dengan akal, ada kalanya disebut dengan ilmu. Akal itu merupakan alat yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir, itu namanya akal. Dan hasil daripada akal itu namanya ilmu. Gampangane ngomong, cara akal niku mesin, cara ilmu niku hasil daripada mesin itu tadi, hasil produksinya. Itu namanya ilmu. Lah mulakno dingendikaken teng salah setunggal kitab, teng kitab Baijuri teng niku dingendikaken. Terjadi perdebatan antara yang namanya akal kalian ilmu. Wow, kan disebutkan orang itu kalau mau berpikir menggunakan akalnya, lama kelamaan seseorang itu akan mendapatkan ilmu. Jadi
Gampangannya ngomong, akal itu merupakan mesinnya, mesin untuk berpikir, dan ilmu itu merupakan hasil daripada seseorang berpikir. Dingin-dingin kita bajuri. Suatu ketika ilmu kalian akal ini saling bertemu dan cara istilahnya saling berdebat. Mana yang lebih utama, apakah ilmu ataukah akal? Ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa. Diceritakan keduanya ini cara bahasane iku saling angga-anggaan. Ayo, sapa sing luwih mulya? Ilmu ataukah akal? Maka akal menjawab, wah ya tentu lebih utama saya. Tentu lebih utama saya akal. Karena ada ilmu itu gara-gara seseorang memiliki akal. Gampangannya ngomong, ada hasil yang namanya ilmu itu gara-gara ada alatnya, ada mesinnya berupa akal. Katanya akal seperti itu. Tapi dijawab sama ilmu. Loh, maka dijawab sama ilmu. Dengan sifat apa Allah Ta'ala itu disifati? Gampangannya ngomong, lek Gusti Allah Ta'ala niku Bapak Ibu disifati dengan Al-Alim, zat yang maha mengetahui, zat yang memiliki ilmu. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan Al-Aqil, yang memiliki akal mboten parang. Tapi sifatnya Allah Ta'ala adalah Al-Alim, zat yang maha berilmu, zat yang maha mengetahui. Maka karena memang ilmu merupakan sebuah hal yang digunakan menjadi sifatnya Allah Ta'ala, sedangkan akal tidak, maka para ulama mengatakan bahwa ilmu lebih utama daripada akal. Itu pembahasan antara ilmu kalian akal. Lah samangke awake dhewe bahas malih. Teng ngriki tinggi akan sing jenenge akal iki tempatnya nang jero ati. Nah, jenengan nampa ora niki? Jenengan lek mikir gawe ati ngeten atau nggak mikir gawe nang otak ngeten? Jangan pikir. Akeh-akeh biasanya wong lek mikir tenanan sampai ngeluh jero bahasane iki. Iku sing krasa panas, sing krasa puyeng, sing krasa ngeluh iku sirah. Gitu. Tapi kayak kenapa? Tapi kenapa di dalam kitab ini disebutkan bahwa akal itu tempatnya di dalam hati? Lagi sebenarnya ya nopo? Aslinya akal iki manggone nang ndi? Akal iki manggone nang kepala, nang utek, nang otak, ataukah di dalam hati? Para ulama memang khilaf. Menurut pendapat yang lemah, ya, seperti pemahaman kula kalian jenengan sedanten itu, bahwa yang namanya akal itu berada di dalam kepala, berada di dalam otak. Itu justru malah pendapat yang lemah. Kalau kita mengikuti pendapat yang kuat, itu mengatakan bahwa yang namanya akal itu berada di dalam hati. Terus piye Gus nyambungnya antara nih hati karo napa? Otak ataupun kepala. Ingin akan kalian para ulama, lho nggih yang namanya akal itu berada di dalam hati. Kemudian dari hati itu ada cahaya. Bahasanya ngaten. Ada cahaya yang bisa mengoneksikan, yang bisa menghubungkan antara hati dengan kepala, dengan otak. Sehingga itu tadi ya, kalau tetap kita simbolkan, sekalipun kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya akal itu berada di dalam hati, tetap saja nanti ada hubungannya dengan urusan kepala atau otak. Hubungannya yaitu tadi ya, bukan murni hanya di otak, bukan hanya murni di dalam hati. Ingin dikatakan kalian para ulama, tempatnya akal itu tetap di dalam hati menurut qaul yang paling unggul. Tempatnya akal adalah di dalam hati, hanya saja ada cahaya yang mengoneksikan atau yang menghubungkan antara hati dengan kepala. Jadi sampai setengah mikir, jadi sirai sampai digunakan mikir, tapi tidak lain gara-gara sudah dikoneksikan dengan hati. Ini pengetahuan baru teman kula kalian panjenengan sedang. Jadi akal itu ora kok nang kepala, tapi akal itu ono nang hati, yang mana dari hati dikoneksikan oleh cahaya, yang ada di dalam hati menuju kepala, menuju otak.
Ya mungkin kalau secara ilmu kedokteran ngono ya penghubungnya dengan saraf-saraf mungkin. Tapi lek cara teng kitab-kitab ini ku dindikaken penghubungnya itu adalah cahaya. Penghubungnya adalah cahaya yang ada di dalam hati nanti mengoneksikan dengan yang ada di dalam kepala atau otak. Itu yang namanya akal. Jadi akal itu tetap nang jero ati, tapi lek kepingin memproduksi cara bahasanya ngoten ya. Cara memproduksi atau ingin digunakan, difungsikan, itu nanti ada cahaya yang dikoneksikan dengan kepala, dengan otak, akhirnya bisa digunakan memikir. Dan yang memikir itu adalah hati yang dipadukan dengan otak. Jadi lek ana wong kok ngeluh ketika dia itu berangan-angan menggunakan akalnya, ya itu tidak salah. Karena memang akal itu bukan hanya murni dalam hati, tapi ada koneksinya dengan kepala. Itu bahas mengenai permasalahan akal kados ngeten niku. Dilanjutaken malih teng mriki ngendikaken Kanjeng Nabi niku ngendika awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Diceritakan didhawuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pertama kali Allah Ta'ala menciptakan akal, faqala lahu akbil fa'akbal. Gusti Allah ini ketika menciptakan akal, Gusti Allah dawuhi dumateng akal itu tadi, akbil, wahai akal, menghadaplah kamu. Akhirnya akal menghadap. Summa qala lahu adbir fa'adbar. Kemudian akal itu didawuhi, akal mungkura, pergilah. Kemudian akal itu pergi. Summa qala Allahu azza wa jalla wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka bika akhudhu wa bika u'ti wa bika usibu wa bika u'aqib. Dan jadi Gusti Allah dawuh, wahai akal, aku tidaklah menciptakan sebuah makhluk yang lebih mulia bagiku daripada dirimu. Ya, karena denganmu aku mengambil, denganmu aku memberi, denganmu aku memberi ganjaran, denganmu aku memberi sebuah siksaan. Jadi sing jenenge akal ini pertama kali diciptakan itu langsung didhawuhi kalian Gusti Allah madhep, akal bisa madhep. Kemudian Allah Ta'ala ndhawuhi mungkur atau bahasane pergilah, akal juga pergi nurut. Sing jenenge akal niki nurut kalian dawuh Allah Ta'ala. Semono uga sak walike dawuh Mbah Yai kula sering mirang, beliau dawuh semono uga ketika Allah Ta'ala menciptakan yang namanya al-jahlu, bodoh. Ketika Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menciptakan yang namanya bodoh, kemudian Allah Ta'ala ndhawuhi dumateng kebodohan itu tadi. Cara bahasa kasaran ngomong ngidul malah ngulon, malah ngalor, kongkon ngetan malah ngulon. Iki jenenge jahil, iki jenenge bodoh. Ini membahas mengenai yang namanya akal. Terus akal itu ya memang seperti ini. Akal itu tempatnya berada di dalam hati. Lah dengeriki didawakan kalian Syekh Ihsan Jambas, beliau dawuh, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya akal itu memiliki keadaan atau memiliki sebuah pola pikir bahwa akal itu pasti mendahulukan sebuah hal yang lebih utama dan lebih maslahat di dalam endingnya, di dalam akhirnya. Sekalipun itu terasa berat untuk diri seseorang, terasa masyaqqat untuk diri seseorang. Gampangane ngomong, sing jenenge akal itu pasti akan mengajak seseorang untuk mendapatkan atau menuju kepada sebuah hal yang lebih utama dan lebih maslahat sekalipun itu terasa berat. Iku sing jenenge akal. Lah akal itu kebalikannya adalah hawa nafsu. Napa? Akal itu kebalikannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kebalikan daripada akal. Yakni ya napa? Yang namanya hawa nafsu akan terus mengajak seorang manusia, mengajak seorang hamba untuk lebih mendahulukan sebuah hal yang menurut dia itu enak sekalipun itu membawa madharah, membawa mara bahaya bagi dirinya. Itu hawa nafsu. Mulakno teng mriki
dingendikaaken. Jadi istilah gampangane ngomong akal itu akan menuntut seseorang untuk menyukai yang lebih utama, yang lebih maslahat sekalipun itu terasa berat. Beda dengan kebalikannya yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu akan terus menuntut, mengajak seseorang untuk mendahulukan keenaan-keenaan yang sifatnya sementara dan mengabaikan sebuah hal-hal yang sifatnya itu maslahat, yang endingnya itu maslahat. Mulane nang ngriku dingendikaken kalian Kanjeng Nabi, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya itu dibenci oleh hati. Wa huffatin naru bisyahawat. Dan yang namanya neraka itu dikelilingi oleh kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Pun mulakno balik nang itu tadi nggih. Pokoke wong niku yang menuntun seseorang manusia itu yang menuntun yaitu dua niki antara akalnya dengan hawa nafsu. Mana yang menang itu yang akan menjadikan pribadi seseorang terbentuk. Kalau dia bisa memenangkan akalnya, maka dia akan terbawa oleh akalnya menuju sebuah hal yang lebih utama, menuju sebuah hal yang sifatnya itu lebih maslahat di akhirnya, dan sekalipun itu terasa berat. Itu tuntutan daripada akal. Makanya huffatil jannah bil makarih. Sing jenenge surga iku kebanyakan dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, oleh hati. Salah sijine ngeten iki salat subuh jamaah, masyaallah. Oh iki wayahe enak-enake turu. Abot tenan lek mboten pinaringan taufik kalian Gusti Allah, abot tenan. Salat tahajud, waduh, wabot, wayahe enak-enake turu, dikongkon tangi kena banyu, waduh. Kayak banyu ini dikenekno wajah, aduh wis tambah abot tenan. Niku bentuk bahwa huffatil jannah bil makarih, yang namanya surga itu penuh dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya dibenci oleh hati. Begitu juga sebaliknya huffatin nar bisyahawat, yang namanya neraka itu dikelilingi oleh kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu menuntut kita kepada kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara, sekalipun itu nanti endingnya berupa sebuah mara bahaya, berupa sebuah dosa. Pun tinggal mana ini yang angel, tinggal mana yang mampu kita menangkan, tinggal mana yang mampu untuk kita jadikan sebagai penuntun diri kita. Apakah akal kita ataukah hawa nafsu diri kita. Mulane teng mriki dingendikaken, maka sesungguhnya akal itu akan bisa memperlihatkan kepada pemiliknya, yakni orang yang memiliki akal itu tadi, apa yang baik untuk dirinya, apa yang bahaya untuk dirinya. Baik buruk bisa melihat. Akal itu akan menunjukkan kepada seseorang pemiliknya bahwa ini perkara yang baik untuk kamu, ini perkara yang buruk untuk kamu. Tinggal pemilik akal ini bisa nurut atau tidak. Beda kalau hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini akan membutakan pemiliknya dari apa-apa yang sekalipun itu membahayakan kepada dirinya. Itu namanya hawa nafsu. Dan akan membutakan, yang namanya hawa nafsu itu akan membutakan ending daripada seseorang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi wong niku kalau sudah dituntun sama hawa nafsunya, wis buta wis. Endingnya seperti apa wis gak ngurus. Itu namanya orang sedang tertuntun oleh hawa nafsu. Cara gampangane ngomong, contoh ringan semisal, ketika seseorang itu sudah tertuntun oleh hawa nafsunya ingin mendapatkan harta. Wah, aku pengen duwe akeh. Ki marung ngono dengan cara yang ringkas. Wis dibutakan oleh hawa nafsu. Solusine piye? Nyolong. Anu ten nggih.
Kalau sudah dibutakan seperti ini oleh hawa nafsunya, wis buta wis. Akalnya sudah tidak bisa berpikir lagi endingnya bagaimana, wis gak iso. Engko endingnya mbok ditangkep polisi, mbok ketahuan dikepuki warga, wis gak ngurus. Karena dia sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Mulane dingendikaken hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Kamu mencintai sesuatu itu membuat diri kamu itu buta dan juga tuli. Wong les kadung demen, kadung memiliki suatu keinginan, bisa dipastikan dia itu buta, bisa dipastikan dia itu tuli. Ingin dikatakan seperti itu. Mulakno yang perlu benar-benar kita ingat adalah dengar iki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka perlu bagi seorang yang berakal untuk terus mencurigai pikirannya. Niki sing angel. Kita diperintahkan untuk terus mencurigai pikirannya. Curigai terus, jenengan mau mikir apa? Itu curiga, harus curiga. Jangan-jangan ini dari hawa nafsu. Mulane teng mriki dingendikaken terus curigailah pikiran kita, dan kita harus menyangka bahwa itu murni hawa nafsu yang tidak ada akal di dalamnya. Sehingga ketika kalau seperti itu kita mau berpikir ini mana yang lebih baik, ini mana yang lebih buruk. Itu kalau dalam suatu hal yang sifatnya itu masih bisa dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terkadang seseorang itu dihadapkan dengan sebuah pilihan A atau B, yang mana seseorang itu bingung, tidak tahu mana yang benar, ini A atau B. Maka ini didakwakan kalian Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, beliau dawuh idza hara amruka fi ma'nayaini walam tadri ainal khata was-shawab. Kalau sampean bingung di dalam dua pilihan dan sampean tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, caranya gampang, cuma satu. Fa khalif hawaka fa innal hawa yaqudu ila ma yu'abu. Caranya adalah satu. Tentang dan lawanlah hawa nafsu kita, karena sesungguhnya hawa nafsu akan menuntun diri kita terhadap suatu hal yang tercela. Niku dawuh Imam Asy-Syafi'i. Terus niki bahas sing jeneng akal nggih ngoten niku memang. Dadi lek awake dhewe bingung, tidak tahu mana yang harus didahulukan, A atau B, maka solusinya adalah satu, yaitu napa? Kita menentang atau tidak memilih pilihan daripada hawa nafsu. Mulane dikatakan teng salah setunggale syairan niku niki biyen kula pas tasik mondok niku syairane niki sering dinadhamaken. Syairane niku rupane inaratul akli maksufun bitauil hawa wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Seseorang ini akalnya, kalau kan bolak-balik matur wae. Seseorang itu akalnya akan benar-benar menjadi cemerlang. Caranya adalah satu. Inaratul akli maksufun bitauil hawa. Kecemerlangan akal ini akan meredup gara-gara seseorang itu terus-menerus menuruti hawa nafsu. Akal ini awal mulanya tercipta dalam keadaan cemerlang, dan kecemerlangan akal ini akan terus-menerus meredup, tambah suwe, tambah peteng gara-gara seseorang itu terus-menerus menuruti hawa nafsunya. Begitu juga sebaliknya, wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Dan akalnya orang yang mau menentang terhadap hawa nafsunya ini akan terus semakin cemerlang. Nah ini pesan daripada seorang syairnya seperti itu. Jadi antara akal sama hawa nafsu ini adalah dua hal yang bertentangan. Dimana kalau seseorang terus-terusan menuruti hawa nafsu, kecemerlangan akalnya akan meredup. Begitu juga sebaliknya. Yang namanya seseorang itu ketika memiliki hawa nafsu terus-terus ditahan, terus-terus dikondisikan, maka ini akan
menyebabkan akalnya semakin cemerlang. Lho nggih. Lah niki ya dudu perkara enteng ya niki. Sampai-sampai diceritakan. Sampai-sampai kula tasih eling wonten salah setunggaling cerita. Wonten salah setunggaling cerita teng ngriku dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wonten sing jenenge pendeta, kamane pendeta. Pendeta wong non muslim. Mulane ngeten mawon. Ini secara garis globalnya. Pokoknya orang itu kalau terus-terusan menuruti hawa nafsu, maka kecemerlangan akalnya akan semakin menurun, meredup. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang bisa terus-menerus melawan hawa nafsunya, maka kecemerlangan akalnya semakin tambah terang. Dan nyuwun sewu kalau boleh kula niku ndhawuhaken, sekalipun ini bagi orang non muslim. Napa sekalipun ini bagi orang yang non muslim. Mulane jenengan gak usah nggumun. Semisal mawon, lek ada orang non muslim katakan yang paling banyak niku biasanya wong-wong biksu, jangan semerap biksu. Buddha, biksu niku Buddha. Orang-orang Buddha sing biasanya gawe pakaian oren niku. Dia kan mereka juga mempunyai tirakat dewe, cara bahasa kasar ngomong. Punya tirakat dewe rupanya yaitu tadi menentang terhadap hawa nafsu. Jadi jenengan umpama ana biksu sing serodok setengah waskita, cara bahasa kasar ngomong ngoten nggih. Ana biksu sing setengah waskita, jenengan aja nggumun. Ya kuwi biasa. Itu tidak menunjukkan atas kebenaran agama yang mereka bawa. Tapi itu menunjukkan gara-gara memang itu hasil daripada kesungguh-sungguhan seseorang di dalam menentang hawa nafsunya. Masih jenengan, masih siapapun kalau bisa mampu menentang hawa nafsunya secara terus-menerus akan diberi basirah atau istilahnya penglihatan batin. Mulane singen itu diceritakan. Niki kalau mau salah setengah buku akan suatu ketika dulu itu ada seorang ulama yang mau sowan, cara bahasa yang berkunjung kepada rumah seorang pendeta. Yang mana pendeta itu tengeriku dingendikaken pendeta niku waskita tenan. Isok mengetahui apa yang ada di dalam hatinya manusia. Padahal pendeta tidak Islam. Begitu ulama ini masuk ke rumahnya si pendeta, kebetulan pendetanya ini lagi mandi. Disuruh duduk dulu. Monggo sampean lungguh dhisik yai, cara bahasa kasar ngomong ngoten. Jenengan lungguh riyen yai nang sofa ngriku. Yai ini sik kaet lungguh nang sofa. Glek. Yai ini batin. Ulama ini kok batin. Cek empuke ya sofa iki. Napa? Cek empuke cek enake sofa iki. Akhirnya karo pendeta nih sing lagi adus niku langsung diomong. Sampean niku yai kok kedunyan. Nglungguh nang sofa ngono ae kok wis kendunyan. Kaget. Iki ana pendeta kok cek waskitane koyo ngene. Pun pendetane medal akhirnya nemoni yai. Wonten napa yai jenengan kok mara teng dalem kula jarene pendetane. Jarene yai ne, ya tujuanku nang kene mek siji. Ndelok sampean iki orang tidak Islam, bukan muslim, waskitane ndak ukur iki bahaya. Aku mrene mek penginku mek siji, ngejak sampean melbu agama Islam. Ulamae langsung tegas ngomong ngoten dumateng pendeta sing waskita itu tadi. Di tengah-tengah si ulama, si kiai ini menawarkan agama Islam kepada si pendeta. Pendetane langsung ngomong ngeten, nggih, kedap yai. Kedap yai kula anu riyen, tak angen-angen riyen. Akhirnya pendeta sing waskita niki angen-angen kedap. Manten angen-angen mendel kedap ngeten. Nggih yai kula purun masuk agama Islam. Cara gampangane ngomong ngoten. Pun langsung syahadat, pun mlebu Islam pendetane langsung ditanggleti karo si ulamanya itu tadi. Kon iku pendeta gek waskita banyak pengikut. Tak
ajak nang agama Islam dengan satu kali tawaran kok sampean langsung gelem iku mang piye ceritanya. Akhirnya dawe pendeta ini tadi, enggih ya, ketika jenengan itu menawarkan agama Islam kepada saya mencoba menawarkan agama Islam atas hawa nafsu saya, atas hati saya. Dan ternyata hawa nafsu saya, hati saya itu menolak. Lah saya itu dari dulu itu pancen senengane napa? Menolak hawa nafsu. Berselisih atau menentang terhadap hawa nafsu. Karena saya tahu suatu hal yang tidak dicintai oleh hawa nafsu itu berarti sebuah kebenaran. Berarti dengan itu saya tahu bahwa agama Islam ini benar-benar agama yang membawa sebuah kebenaran. Oh niki lho, niki bukti bahwa pokoknya wong niku kalau benar-benar mau menentang terhadap hawa nafsu nih, cara bahasa Jawa niku tirakat tenanan, menentang hawa nafsunya. Bisa dipastikan waskita. Sekalipun orang non muslim. Jadi lek ana wong non muslim kaya wong-wong Buddha sing niku wae cara bahasane napa sing ngoten iki jenenge biksu nggih. Iku kok waskita. Ya itu tidak lain bukan menunjukkan bahwa agama dia itu benar boten. Tapi pancen dene kuat tirakat. Nah, bahwa pancen dene kuat tirakat. Pun balik malih. Jadi inaratul akli maksufun bitauqil hawa wa aqlu asil hawa yazdadu tanwiro. Akalnya seseorang itu akan semakin redup kalau dia terus-menerus menuruti terhadap hawa nafsu. Wa aqlu asil hawa yazdadu tanwiro. Akalnya orang yang mau terus-menerus menentang terhadap hawa nafsunya akan semakin terus-menerus semakin cemerlang. Pun teng mriku tinggal akan mata. Pun dadose ana apa intinya adalah satu. Manusia itu adalah susunan antara hati, yang mana hati ini disusun, hati ini kan memiliki keinginan. Yang mana yang menuntun terhadap hati ini adalah dua hal, antaranya akal dan juga hawa nafsu. Kalau dia mampu menjadikan akalnya sebagai penuntun, sebaik-baiknya penuntun, maka dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Kalau dia itu tidak mampu menjadikan menjadikan otak sebagai penuntun, akal sebagai penuntun, maka akan dituntun oleh hawa nafsu. Dan dia akan mendapatkan segala bentuk kehinaan dari hawa nafsu itu tadi. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku sedikit membahas mengenai tentang permasalahan akal, yang mana akal ini merupakan salah satu intan permata, harta termahal yang ada di dalam brankas hatinya seorang manusia. Pun, jadi sampai niki kita usahakan jangan sampai akal kita itu mati. Napa? Jangan sampai akal kita itu mati. Karena sebenarnya komponen dari seorang manusia, barang sing ana nang jerone menungso sing perlu dikei panganan iku mek bukan perut tok. Apane ngomong, hal yang ada dalam tubuh seorang manusia yang harus diberi makanan itu 3. Ada perut. Nek perut ini hampir semua manusia pasti memberi makan. 1. Yang nomor 2 akal. Akal ini juga perlu untuk kita beri makanan. Rupane napa? Awak dhewe ngaji dikasih ilmu. Itu panganane akal. Yang nomor 3 yaitu rohaniah atau bahasane kejiwaan seseorang itu juga perlu dikasih makan. Napa rupane panganane roh itu tadi? Yaitu sebuah taat, ibadah, mengingat dumateng Allah Ta'ala. Pun jadi piye carane awak dhewe 3 hal ini sama-sama dikasih makan. Perute dikasih makan rupane panganan, kemudian hati dan juga akalnya itu diberi makanan berupa ilmu, dan juga ruh. Ruh iki piye carane dikasih makanan rupane napa? Dikasih ibadah. Ojo sampai awak dhewe cuma konsen mek ngasih makanan dumateng perut. Hendaknya kita mengasihi setiap orang yang memiliki hak diberi haknya. Pun niku ngoten. Kalau lanjutaken malih wa ajalluha niki sak mangke. Wa ajalluha ma'rifatullahi ta'ala allati hiya sababu sa'adatid darain. Dan yang paling agungnya
harta yang ada di dalam berangkas hati adalah ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Yang mana ma'rifat itu merupakan sababun, itu merupakan sebab kebahagiaannya seseorang berada di dalam dunia dan juga akhirat. Denger iki dingin-dingin awak dhewe sering bolak-balik ngomong makrifat niku napa to, Gus? Makrifat itu juga para ulama niku memberi definisi yang berbeda-beda. Intinya ngeten, orang itu bisa mencapai derajat makrifat itu kados yang didhawuhaken kalian Syekh Ihsan Jampes di dalam kitabnya. Wa indaha ulai sufiyah, menurut para ulama sufi, yang namanya makrifat adalah al-ma'rifatu sifatu man 'arafa al-haqqa ta'ala subhanahu bi asma'i wa sifatihi. Sifatnya seseorang yang mengetahui terhadap Allah Ta'ala, mengetahui dengan semua nama-nama dan juga sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Summa saddaqallaha ta'ala fi mu'amalatihi. Kemudian dia punya kesungguhan di dalam bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Satu. Nomor dua, summa tangko an akhlaqihi radiyah wa afatihi. Kemudian gara-gara dia itu memiliki muamalah, memiliki hubungan yang kuat dan sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, sehingga dia terlepaskan dari akhlak dan juga sifat-sifat buruknya. Setelah itu summa tala bil babi wuqufuhu nil. Kemudian dia terus-menerus istiqomah berada di dalam jalannya Allah Ta'ala. Setelah itu wadama bil qalbi i'tikafuhu, hatinya diiktikafkan dumateng Allah Ta'ala di dalam zaman yang tidak singkat. Fahudiya minallahi ta'ala bijamili ikbalihi. Setelah dia itu gampang ngomong terus-menerus tirakat madhep dumateng Allah Ta'ala sampai dia mampu terpisahkan dari sifat-sifat buruknya, sampai-sampai dia niku napa terbersihkan dari sifat buruknya. Akhirnya Allah Ta'ala menghadap, menerima dumateng seorang hamba tersebut. Setelah itu wasadaqallaha fi jami'i ahwalihi wa qata'anhu hawajisu nafsihi, sehingga dia itu sudah mulai mampu terbebaskan dari semua kerentek-kerentek, sehingga tidak terbesit di dalam hatinya kecuali Allah Ta'ala. Walam yusyi biqalbihi ila khatirin yad'uhu ila ghairihi. Di dalam hatinya itu sudah tidak ada kerentek yang mengajak dirinya kepada selainnya Allah Ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, wadama fi sirri ma'allahi munajatuhu wa haqqa fi kulli lahdatin ilaihi rujuhu wa sara muhaddisan min qibalil haqqi subhanahu bi ta'rifi asrarihi fi ma yajrihi min tasarifi aqdarihi yusamma indallahi arifan. Lek wis koyo ngene iki mang, atine iki wis gak terkerentek, tidak terbesit kecuali Allah Ta'ala, itu baru orang yang bisa disebut ma'rifat. Abot Pak niki. Zaman saiki sembuh-mbuhan. Lek jarine para ulama niku ngendikaken nang akhir zaman niku sik kathah wali-wali makrifat niku sik kathah. Cuma padha sembunyi gara-gara kakean wong maksiat. Sing ngedeng niku wong sing maksiat. Akhire para wali zaman akhir niku padha singidan. Lek wong zaman singen para wali makrifat niku padha ngedeng-ngedeng. Semua pada menampakkan dirinya. Zaman sama kisah wali makrifat ku podo singidan gara-gara kakean wong sing maksiat. Lah barang monggo kula ya bahaya. Wali makrifat nang akhir zaman kok menampakkan diri niku bahaya. Bahaya napa? Sing ana wong zaman saiki ku wong sing wali dianggap dudu wali. Wong sing dudu wali malah dianggap wali. Nah iki repot. Wong saya kan jenengan sama titik ana wong nyeleneh titik ngono ae wis dianggap wali. Ana wong gak kelambenan, jarang salat dikira wali. Jenengan aja gampang-gampang mewalikan seseorang ngono kuwi aja. Wah, pemane nang media sosial saiki nang YouTube, nang TikTok dan juga yang lainnya ana wong nyeleneh ngoten niku. Waduh wis. Pun jenengan tak paringi batasan setunggal yang harus jenengan bisa jadikan sebagai takaran.
untuk menilai menakar bahwa ini wali atau bukan. Dawuh para ulama setunggal, kalau panjenengan melihat ada orang bisa terbang, kalau panjenengan melihat ada orang ditusuk oleh senjata tajam tidak mempan, kalau jenengan melihat ada orang dibakar pakai api juga tidak apa-apa, maka jangan terlebih dahulu jenengan gumun. Takarannya adalah satu, apakah dia merupakan seseorang yang melakukan terhadap seluruh perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Ana wong kok iso miber, marang jenengan tingali kok ternyata gak salat dudu wali. Jenengan ningali ana wong kok nek nambani kok langsung waras seketika. Didelok tapi kok ingon-ingonane kok demit dudu wali, Pak. Paham ya? Dados takarane jenengan ana wong keramat aja kesusu gumun dhisik. Takarane mek setunggal dawuh para ulama. Dekne salat napa mboten? Dekne dia melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala atau bukan, atau tidak. Mek niku tok wis. Baru kalau jenengan ningali dekne nggih salat, nggih ya maca Quran, tapi kok jaduh dekne anjene, maka kalau seperti itu baru boleh jenengan berarti anjen dekne keramat tenan, iki wali tenan lek. Paham nggih? Dados takarane jenengan aja ningali wong iku teko jaduke. Tak baleni malih. Aja delok wong iku teko jaduke. Tapi ndelok seseorang itu dari segi seberapa jauh, seberapa kuat dia di dalam berpegangan terhadap seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan di dalam seberapa kuat dia menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baru kalau seperti itu jenengan bisa menyebutnya sebagai wali. Pun zaman saiki anjen ya kula yang buka YouTube, buka TikTok ya wakil ya sing aneh-aneh ngoten niku ya kuwatah sembuh wis. Aja kesusu anu nggih, pesan kula mek setunggal, aja kesusu demen, aja kesusu anu. Pokoke wali ku ya wong sing nglakoni. Niku kula nggih sering didhawuhi Abi kados ngoten niku sering. Nggih marang ngoten kula nggih mangke teng kitabe ngoten niku ana wong iso mumbulo mesisan, aja ngumun. Teng luar negeri niku kathah lho Bapak Ibu. Ana wong iso mumbul temenan lho niku. Mboten bijuk. Mboten mumbul ndamel alat roket atau anu mboten. Ya menungso mek wong ngeten mumbul saged. Ibae napa perjanjian karo jin. Teng luar negeri ngene kok kadang ya wonten wong saged merubah apa yang dia sentuh menjadi emas. Fitnah akhir zaman. Sesuk benjing akhir zaman Dajjal niku luwih hebat daripada itu semua. Dan gitu, melana takarane namung setunggal. Takarane namung setunggal, dekne taat napa mboten. Dekne niku bertakwa napa mboten. Kalau dia taat, dia bertakwa, kita sebut dia sebagai orang yang taat terhadap Allah Ta'ala. Ya lebih-lebih kita sematkan wali mboten napa-napa. Tapi kalau tidak seperti itu mboten saged. Terakhir sedang dimarek. Summal basairul lati bi'a taqaddumu wal wajha indallahi azza wa jalla. Kemudian yang ada di dalam hati ini adalah basair. Basair itu basira. Basira itu adalah penglihatan batin. Penglihatan batin itu gampangan ngomong awalnya adalah itu tadi. Orang itu kalau terus-menerus mampu menekan dan menentang terhadap hawa nafsunya, maka basirohnya atau penglihatan batinnya itu akan kuat. Mulane jenengan mboten sanggumun lek wonten salah setunggal yai. Yes, kalau cerita yang paling masyhur mungkin salah setunggal Yai Hamid ngoten nggih. Yai Hamid ngoten wonten tamu dugi ngoten wis semerap. Nggih tujuane maksudnya mrene iki nyapo, mrene nyapo wis ngerti. Itu namanya basirah. Penglihatan batin. Nah, penglihatan batin ini bisa kuat, bisa cemerlang ya awalnya gara-gara seseorang itu menekan dan menentang terhadap hawa nafsu. Mulane kalau seorang itu memiliki basirah, penglihatan batinnya kuat, ini allati bi'at taqaddum wal wijaha Allah, bisa memiliki pangkat yang tinggi di sisinya Allah Ta'ala.
Summan niyatul khalisah fi ta'ati allati yata'allaqu biha sawabul abad. Kemudian termasuk harta mahal yang ada di dalam berangkas hati kita adalah nopo? Niat yang tulus, niat yang murni, niat yang ikhlas di dalam kita melakukan taat. Ikhlas niku ya nopo sih Gus? Wes, ikhlas niku jenengan budal salat, jenengan budal ngaji, jenengan budal nang masjid dalam keadaan tidak menginginkan sesuatu, itu wis ikhlas. Ikhlas niku gampang. Napa jenengan budal nang masjid kepingin salat subuh wis ngoten tok. Niku wis ikhlas niku. Paham nggih? Niku wis niku jenenge ikhlas. Jadi ikhlas mboten wangel kudu sing murni krana Allah taala, wis mboten ikhlas ngoten. Jenengan budal nang masjid tidak menginginkan pujian dari manusia dan juga yang lainnya, niku wis jenenge ikhlas. Lek dawuh guru-guru kula, ya sing penting lakonono dhisik tindakan taat, ikhlas, urusan keri suwe-suwe iso ikhlas. Niku ngoten. Kalau lanjutakan malih summa anwa'il ulumi wal hikam, kemudian macam-macamnya ilmu yang kita miliki itu tersimpannya juga di dalam hati. Kemudian hikmah, ada ilmu ada hikmah. Hikmah niku napa Gus? Hikmah itu lah bahasane teng mriki al hikmatu hiya al ilmu wal amal wala yakunu rajulu hakiman hatta yajma'uhuma. Orang itu iso memiliki dawuh-dawuh sing penak, kalam hikmah yang bagus. Itu tidak lain tidak bukan gara-gara seseorang itu sudah mengumpulkan dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Kalau dingendikaken man amila bima alim warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau dan juga bisa mengamalkan apa yang telah dia ketahui, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi hikmah, orang itu bisa menjadi ahli hikmah tidak lain tidak bukan gara-gara dia sudah punya ilmu dan kemudian dia mengamalkan. Itu ahli hikmah namanya. Terakhir allati hiya syaraful abdi, yang mana itu merupakan menjadi kemuliaan seorang hamba. Wasairul akhlaqi syarifah wal hisalil hamidati allati yahsul biha tafadulur rijali ala ma fassalna wa syarana fi kitabi asrari muamalatiddin. Jadi juga akhlak yang bagus. Kemudian napa pekerti sifat-sifat yang bagus yang mana akan menyebabkan seorang itu mendapatkan pangkat yang tinggi sesuai yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrari Muamalatiddin. Kalau kita tahu bahwa hati kita itu merupakan berangkas yang di dalamnya banyak dan tersimpan harta-harta mahal, mulai dari akal, niat murni, kemudian makrifat terhadap Allah Ta'ala, kemudian penglihatan batin dan juga yang lainnya. Wa haqqa li misli hadhil khizana an tuhfadha wa tusana anil adnasi wal afat. Harusnya berangkas hati ini memang dibersihkan dan dijaga dari kotoran-kotoran dan juga segala macam penyakit. Wa tuhrasa wa tuhraza minasurraqi wal qutta'i. Seharusnya berangkas hati ini yang di dalamnya banyak harta-harta yang mahal harganya itu dijaga daripada para pencuri dan juga para pembegal. Ojo sampai hati awak dhewe iki dicuri dan juga dibegal. Siapa pembegalnya? Tidak lain tidak bukan hawa nafsu dan juga setan. Terus dikatakan waktu krama waktu jalla biduru bil karamat. Seharusnya memang berangkas hati ini dimuliakan dan diagungkan dengan macam-macam kemuliaan. Li'alla yalhaqa tilkal jawahir al azizata danasun, supaya kalau berangkas hati ini kita jaga dari kotoran, maka otomatis isinya pun juga bersih. Kan seperti itu. Wala yadhharu biha wal iyadu billahi adwun. Jangan sampai hati kita ini, berangkas hati kita ini dikuasai oleh seorang musuh berupa setan. Al aslu al khamisu, saking kula kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung salat duha nggih. Nek waktu salat duha kirang 14 menit asli. Tapi awak dhewe melok pendapat sing waktu toluk itu sudah waktu duha. Lah ngaji ini kate tak terusno tak bablas nih ya ajake kok es padang. Nggih duha langsung.